Indonesia adalah negara yang indah. Respon pemain keturunan Dean James asal Surabaya tentang Indonesia. Bek kiri keturunan Belanda, Dean James, memberi sinyal ketertarikannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang saat ini membela klub Eredivisie, Go Ahead Eagles, memiliki kemampuan olah bola yang baik dan berpotensi menjadi pesaing bagi Kelvin Verdong di posisi tersebut. James memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya, sehingga banyak pecinta sepak bola tanah air berharap ia bersedia membela skuad Garuda. Meskipun mendapat banyak dorongan dari para penggemar, James mengaku masih fokus pada karirnya di klub. Saya tentu saja terbuka untuk itu. Belum ada yang terjadi, tapi saya rasa saya harus fokus pada Go Ahead sekarang. Indonesia adalah negara yang indah, kata James dalam wawancara dengan Voetbal Primeur. Pernyataannya menunjukkan bahwa ia tidak menutup kemungkinan membela timnas Indonesia di masa depan, meskipun saat ini prioritasnya masih bersama Go Ahead Eagles. Peluang James untuk membela timnas Indonesia semakin terbuka dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. PSSI saat ini juga sedang aktif menaturalisasi sejumlah pemain keturunan, termasuk Hairori Edewal, serta Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Geipens yang akan segera diambil sumpahnya. Jika James memilih bergabung, kehadirannya bisa menjadi tambahan berharga bagi lini pertahanan skuad Garuda. Namun, persaingan di posisi bek kiri cukup ketat. Saat ini, timnas Indonesia sudah memiliki beberapa pemain berbakat di sektor tersebut, seperti Kelvin Verdong, Sain Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Chu Aon. Jika akhirnya memutuskan untuk membela Merah Putih, James akan menjadi opsi tambahan yang dapat memperkaya strategi serangan dari sisi kiri sekaligus memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Lolos Piala Dunia, target PSSI untuk Garuda Muda. PSSI menargetkan timnas U20 untuk mencapai babak semifinal di Piala Asia U20. Dengan pencapaian tersebut, timnas U20 akan otomatis mengamankan tiket ke Piala Dunia U20. Ambisi ini menjadi motivasi besar bagi skuad muda Indonesia yang akan berjuang di turnamen tersebut. PSSI berharap para pemain dapat menunjukkan performa terbaik dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level internasional. Pada ajang Piala Asia U20, timnas U20 tergabung dalam grup C bersama Iran, Yaman, dan juara bertahan Uzbekistan. Laga pertama akan mempertemukan mereka dengan Iran di fase grup. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa target semifinal bukanlah sesuatu yang mustahil, terutama dengan dukungan staf kepelatihan yang kompeten. Tentu kami, PSSI, berharap timnas U20 bisa lolos ke Piala Dunia U20. Kita berharap 4 besar di Piala Asia U20. Datangnya seorang mantan striker handal, Kurniawan Dwi Yulianto, berharap bisa memacu lagi anak-anak bisa membuat lebih baik di China, ujar Yunus Nusi. Yunus Nusi menyoroti kehadiran Kurniawan Dwi Yulianto, mantan striker andal Indonesia, yang diharapkan mampu meningkatkan performa para pemain muda. Ia optimistis bahwa bimbingan pelatih yang tepat dapat membantu timnas U20 tampil maksimal di Piala Asia. Menurutnya, keberhasilan mencapai 4 besar akan membuka jalan bagi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia U20 yang akan digelar di Chili tahun ini. Ia juga menekankan pentingnya kerja keras, kedisiplinan, dan semangat juang tinggi dari seluruh pemain. Meskipun tantangan di depan tidak mudah, para pemain timnas U20 tetap percaya diri. Jika mereka berhasil mencapai babak semifinal, maka tiket ke turnamen dunia pun sudah dalam genggaman. Para pemain berkomitmen untuk tampil mati-matian di setiap laga demi mewujudkan impian tersebut. Finishing masih jadi masalah. Respon Donitri Pamungkas terkait kondisi Garuda Muda. Kapten Timnas Indonesia U20, Donitri Pamungkas, memastikan bahwa kondisi tim tetap baik setelah hasil kurang memuaskan di turnamen mini di Sidoarjo. Skuad asuhan Indra Syafri hanya meraih 1 kemenangan dari 3 pertandingan. Meski begitu, wonderkid Persija Jakarta itu menegaskan bahwa timnya tetap fokus menatap Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 mencatat kemenangan meyakinkan 4-0 atas India U20 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.
Namun, mereka harus menelan kekalahan 0-1 dari Jordania dan 0-2 dari Syria. Hasil ini dinilai kurang ideal sebagai modal menghadapi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Tiongkok pada tanggal 12 Februari hingga tanggal 1 Maret mendatang. Doni menegaskan bahwa mental tim tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh hasil di Sidoarjo. Ia justru menilai turnamen tersebut sebagai pengalaman berharga untuk mengevaluasi kelemahan tim. Saat ini, seluruh pemain Garuda Muda fokus dalam latihan, terutama dalam memperbaiki aspek penyelesaian akhir dan kondisi fisik. Fokus latihan selama ini, mungkin dari segi finishing, karena di turnamen kemarin kita sangat kurang di finishing, dan selain itu kita latihan fisik, ujar Doni. Sebagai bek kiri, Doni juga ikut berlatih meningkatkan kemampuannya, termasuk mencetak gol. Ia menegaskan bahwa semua pemain, terlepas dari posisi mereka, memiliki kesempatan untuk mencetak gol. Baginya, yang paling penting adalah memastikan timnas Indonesia U20 meraih kemenangan di setiap laga yang akan datang. Saya selalu siap, reaksi Kurniawan Dwi setelah diwawancarai Patrick Kluivert. Setelah kembali ke Indonesia dan bergabung dengan timnas U20, nama Kurniawan Dwi Yulianto semakin mencuat. Ia dikabarkan berpeluang menjadi asisten pelatih timnas Indonesia senior di bawah Patrick Kluivert. Kurniawan mengaku baru saja menjalani wawancara dengan tim pelatih asal Belanda itu. Saat ini, ia masih bertugas sebagai pelatih menyerang timnas U20 yang mempersiapkan diri untuk Piala Asia U20 2025 di China. Saya datang untuk wawancara, suasana santai. Banyak hal yang ditanyakan, ujarnya. PSSI telah menyiapkan 10 kandidat pelatih lokal untuk seleksi, dan 2 di antaranya akan dipilih sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Keputusan akhir ada di tangan Kluivert dan tim kepelatihan. Siapapun yang terpilih, kami akan dukung sepenuhnya demi kemajuan timnas, kata Kurniawan. Sebelumnya, ia pernah menjadi asisten pelatih di era Luis Milla dan terbuka untuk kembali mengisi posisi serupa di era Kluivert. Apapun untuk timnas, saya selalu siap. Saya akan berikan yang terbaik, tegasnya. Keputusan Kurniawan kembali ke timnas U20 juga bukan tanpa pertimbangan. Ia meninggalkan posisinya sebagai asisten pelatih di klub Italia, Como 1907, demi mengabdi untuk Indonesia. Meski keputusan ini tidak mudah, dukungan dari pihak klub membuatnya yakin. Saya sudah laporkan ke Presiden Como. Ini ketiga kalinya saya ditawari bergabung. Saya rasa ini saatnya kembali mengabdi, ungkapnya. Pelatih timnas U20, Indra Syafri, mendukung penuh kembalinya Kurniawan. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa keputusan ini adalah permintaannya sendiri. Saya harap dengan kembalinya Kurniawan, kita bisa raih prestasi di Piala Asia U20 2025, seperti saat kami meraih emas SEA Games 2023 di Kamboja, kata Indra. Kembalinya Kurniawan diharapkan membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia.